Bagaimana jika yang sedang kalian lihat sekarang sebenarnya adalah manusia di masa depan? Ya, manusia yang hidup jutaan tahun setelah zaman kita. Mereka tidak lagi mirip manusia, dan bentuknya bahkan bisa membuat kita takut. Namun, itulah nasib manusia ketika mencoba menaklukkan alam semesta. Bukannya menjadi penguasa, mereka justru bertemu dengan makhluk yang jauh lebih unggul dari mereka sendiri. Inilah kisah dari novel berjudul All Tomorrows. Kisah tentang masa depan manusia, ketika peradaban mereka mencapai puncaknya dan akhirnya terjatuh ke dalam kengerian yang berlangsung selama jutaan tahun. Cerita dimulai ketika umat manusia berhasil menciptakan teknologi yang memungkinkan mereka menjelajahi luar angkasa. Mereka mulai menyiapkan planet baru untuk dijadikan tempat tinggal karena bumi sudah semakin panas dan padat penduduk. Planet yang mereka pilih adalah Mars. Proyek untuk menjadikan Mars layak huni memakan waktu puluhan tahun. Manusia menembakkan jutaan mikroorganisme ke atmosfer Mars agar udaranya bisa dihirup. Mereka juga menjatuhkan komet ke permukaan planet itu agar es di dalamnya mencair dan membentuk lautan. Setelah lingkungannya mulai stabil, manusia mengirim tumbuhan dan hewan yang sudah dimodifikasi agar bisa bertahan di sana. Baru setelah semua siap, manusia dikirim menuju Mars. Namun, bukan orang dewasa yang dikirim, melainkan anak-anak yang tertidur di dalam pesawat sekali jalan. Mereka dibesarkan oleh robot yang ikut dikirim bersama pesawat tersebut dan akhirnya membangun koloni manusia pertama di Mars. Berabad-abad kemudian, manusia Mars hidup dalam keterbelakangan jika dibandingkan dengan manusia di bumi. Namun perlahan mereka mulai mengejar ketertinggalan itu. Tubuh mereka pun berubah menjadi lebih ramping dan lentur karena gravitasi Mars yang lebih kecil. Setelah sekian lama terpisah dari bumi, mereka pun membentuk identitas baru sebagai Martian atau manusia Mars. Sementara itu, kehidupan di bumi kembali stabil. Populasi berkurang, teknologi berkembang, dan manusia mencapai puncak kejayaan baru. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Sumber daya di bumi mulai menipis, dan manusia kembali melirik ke Mars. Awalnya kedua planet ini bekerja sama dalam perdagangan. Namun lama-kelamaan, hubungan mereka memburuk. Mars mulai memberontak dan menolak bekerja sama dengan bumi. Perang antar planet pun pecah. Perang ini tidak seperti film-film fiksi ilmiah yang kita kenal. Tidak ada kapal luar angkasa yang saling menembakkan laser. Tidak ada tentara yang bertarung secara langsung. Yang ada hanyalah mesin, senjata otomatis, dan komputer yang saling menyerang dari jarak jauh. Perang itu berlangsung sangat lama dan menimbulkan kehancuran besar. Bulan Mars, yaitu Phobos, hancur dan menjadi hujan meteor yang menghantam planet itu. Sementara di bumi, serangan dari Mars menghancurkan kutub dan menewaskan sepertiga populasi manusia. Akhirnya, kedua belah pihak menyerah dan sepakat untuk berdamai. Mereka sadar, perpecahan hanya akan membawa kehancuran. Manusia bumi dan manusia Mars pun kembali bersatu untuk menaklukkan tata surya bersama. Namun mereka tahu satu hal, manusia seperti mereka tidak akan mampu menaklukkan alam semesta tanpa perubahan besar. Maka dimulailah proyek penciptaan manusia baru. Spesies yang memiliki otak lebih besar, kemampuan lebih hebat, dan daya tahan lebih kuat. Manusia hasil rekayasa ini disebut sebagai Star People atau manusia bintang. Dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa, mereka berhasil menguasai seluruh tata surya. Namun ambisi mereka tidak berhenti di sana. Setelah menaklukkan tata surya, mereka bertekad untuk menaklukkan bintang-bintang di galaksi lain. Setelah berabad-abad menjelajahi tata surya, umat manusia akhirnya mencapai titik di mana mereka berhasil membangun koloni di berbagai planet dan asteroid. Namun bagi manusia, itu belum cukup. Mereka ingin lebih. Mereka ingin menjangkau bintang-bintang di luar galaksi mereka sendiri. Masalahnya, perjalanan antar bintang sangat sulit. Kapal luar angkasa mereka memang bisa melaju dengan kecepatan cahaya, tetapi jarak antar bintang terlalu jauh. Perjalanan semacam itu bisa memakan waktu ribuan tahun. Untuk mengatasi hal ini, umat manusia menciptakan cara baru untuk menyebarkan kehidupan. Mereka membuat pesawat kecil yang berisi embrio manusia. Pesawat itu dikirim ke sistem bintang yang jauh, dan ketika tiba, embrio tersebut dibesarkan oleh robot. Dengan cara ini, manusia berhasil membentuk koloni baru di berbagai galaksi. Awalnya, rencana ini berjalan baik. Namun kemudian, muncul masalah yang tidak terduga. Manusia yang dibesarkan oleh mesin mulai jatuh cinta pada mesin yang membesarkan mereka. Mereka menolak untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, dan hal ini menyebabkan banyak koloni gagal berkembang dan punah.
Hanya sebagian kecil yang berhasil bertahan. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai Star People sejati. Umat manusia pun terus berkembang dan pada akhirnya menguasai hampir seluruh galaksi. Mereka hidup dalam era keemasan dengan teknologi dan kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ada satu hal selalu menghantui mereka. Di seluruh penjuru galaksi, mereka tidak pernah menemukan kehidupan cerdas selain diri mereka sendiri. Tidak ada alien, tidak ada makhluk lain yang setara. Hanya manusia di mana-mana. Sampai akhirnya segalanya berubah. Di sebuah planet jauh, para ilmuwan manusia menemukan sesuatu yang aneh. Mereka menemukan fosil makhluk besar yang bentuknya sangat mirip dengan dinosaurus yang pernah hidup di bumi. Temuan itu mengguncang kepercayaan seluruh umat manusia. Sebagian orang percaya fosil itu adalah bukti kekuasaan Tuhan. Namun sebagian lainnya yakin itu adalah bukti bahwa ada makhluk yang lebih tinggi dari manusia. Makhluk yang mungkin sudah mengunjungi bumi jauh sebelum manusia lahir. Dan jika makhluk itu masih ada, maka mereka jauh lebih maju dari peradaban manusia. Ketakutan mulai menyebar, manusia kembali membuat senjata. Kali ini senjata yang mampu menghancurkan planet, bahkan bintang sekalipun. Namun semua itu tidak berguna, karena pada akhirnya mereka benar-benar bertemu dengan makhluk itu. Makhluk yang disebut sebagai QU adalah spesies kuno yang sudah hidup selama miliaran tahun. Mereka memiliki teknologi yang jauh melampaui pemahaman manusia. Mereka mampu memanipulasi gen, menciptakan kehidupan, bahkan membentuk materi sesuka hati mereka. Bagiku, kemampuan itu membuat mereka merasa seperti dewa. Mereka percaya tugas mereka adalah membentuk alam semesta sesuai keinginan mereka sendiri. Dan ketika mereka melihat manusia yang telah merusak begitu banyak planet dan banyak flora dan fauna WJ dimodifikasi, agar flora dan fauna tersebut dapat hidup di planet baru mereka, ini yang membuatku merasa tersinggung. Bagi mereka, manusia hanyalah makhluk sombong yang berani bermain sebagai pencipta. Maka mereka memutuskan untuk menghukum manusia. Dalam waktu 1000 tahun, seluruh peradaban manusia di galaksi dihancurkan. Planet demi planet jatuh. Satu persatu koloni manusia dimusnahkan. Dan pada akhirnya, umat manusia pun kalah total. Namun Ku tidak berhenti di situ. Mereka tidak memusnahkan manusia sepenuhnya. Sebaliknya, mereka menjadikan manusia sebagai bahan percobaan. Mereka memodifikasi tubuh manusia menjadi bentuk-bentuk baru, menciptakan spesies yang berbeda di setiap planet. Dan sejak saat itu manusia tidak lagi sama. Dari sinilah lahir berbagai makhluk aneh hasil modifikasiku. Mereka bukan lagi manusia, melainkan makhluk baru yang tercipta dari sisa-sisa umat manusia di masa lalu. Makhluk ciptaan Shu, di antara banyaknya spesies yang diciptakan oleh Ku, beberapa di antaranya sangat menarik untuk dibahas. Berikut adalah beberapa bentuk baru dari umat manusia setelah mereka diubah oleh Ku. The Worms, manusia yang dikutuk menjadi makhluk bawah tanah. Pertama ada spesies worm. Makhluk ini hidup di planet yang suhunya itu sangat ekstrim akibat perbuatan Q. Di mana hal itu membuat para worm ini harus hidup di bawah tanah supaya bisa bertahan hidup. The worm ini memiliki wujud seperti cacing dengan ukuran sekitar sebesar lengan manusia normal. Mata mereka sangat kecil seperti jarum, serta mereka juga tidak memiliki gigi, telinga, ataupun sebagian besar sistem syaraf seperti yang dimiliki oleh tubuh manusia. Lalu tangan dan kaki mereka itu juga sangat kecil. The worm ini juga tidak memiliki kecerdasan seperti manusia, di mana hidupnya itu cuma dihabiskan untuk menggali dan makan apapun yang mereka temui. Bahkan saat the worm ini bertemu dengan sesama jenis mereka, tidak jarang juga mereka itu saling memakan satu sama lain. Tapi untungnya, worm ini masih memiliki insting untuk bertahan hidup, di mana mereka itu masih mencoba untuk berkembang biak dan meneruskan kelangsungan spesies mereka. The Mantelopes, manusia yang diubah menjadi hewan penghibur. Di planet lain, Q menciptakan makhluk yang disebut Mantelopes. Mereka punya tubuh seperti rusa dengan wajah lembut dan suara yang indah. Mereka diciptakan hanya untuk menyanyi dan menari demi menghibur para Q. Mantelopes ini adalah salah satu dari sedikitnya banyak new species manusia yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Namun sayangnya hal ini bukannya jadi kesempatan buat Mantelopes untuk berkembang dengan cepat. Namun ini malah menjadi penderitaan berat bagi manusia, karena pikiran manusia mereka yang terjebak di dalam tubuh makhluk yang tidak bisa berbuat banyak. Awalnya spesies Mantelopes ini mencoba menjaga pikiran manusia mereka
agar tetap bertahan dengan menyanyikan lagu-lagu yang menggambarkan penderitaan dan juga rasa duka mereka. Namun setelah berabad-abad kemudian, lagu dan kebudayaan ini perlahan menghilang karena Mentelops yang pintar populasinya semakin menipis dan punah, sementara Mentelops yang bodoh populasinya itu semakin bertambah banyak. Hal ini karena Mentelops yang bodoh itu tidak terlalu memikirkan tentang cara hidup mereka yang seperti binatang, di mana Mentelops yang bodoh ini makan dan berkembang biak dengan cepat seperti binatang, selagi Mentelops yang pintar itu sibuk mempertahankan kemanusiaan mereka. The Titans, manusia yang dijadikan raksasa. Ada juga manusia yang diubah menjadi Titans. Titan ini memiliki bentuk mirip seperti gajah besar dengan ukuran tubuh mereka itu, yang bisa mencapai panjang 40 meter. Dan spesies Titan ini memiliki bibir dengan otot yang sangat kuat, di mana bibir itu memanjang mirip seperti balalai. Q menciptakan mereka sebagai pekerja kasar di planet-planet tambang, meski hampir semua manusia yang dimodifikasi oleh Q kehilangan kecerdasan mereka. The Titan ini tampaknya berhasil mempertahankan sedikit kecerdasan tersebut berkat ukuran otak mereka itu yang sangat besar, di mana hal itu perlahan membuat para Titan ini mulai berevolusi menjadi semakin cerdas. Tapi sayangnya sebelum bisa sampai ke tingkat kecerdasan umat manusia lagi, para Titan ini harus punah di saat zaman es melanda planet yang menjadi tempat tinggal mereka tersebut. The Hand Flappers, manusia yang hidup di langit. Beberapa manusia dijadikan makhluk bersayap yang hidup di langit. Mereka disebut hand flappers karena menggunakan tangan mereka yang besar seperti sayap untuk terbang. Namun bentuk tubuh mereka cacat. Sayap mereka terlalu berat dan mereka sering jatuh dari langit. Mereka terus berjuang untuk bertahan dan lama-kelamaan mereka benar-benar menjadi makhluk langit. Mereka membuat sarang di tebing dan hanya turun ke tanah saat benar-benar lapar. Generasi demi generasi hidup dalam ketakutan dan kesepian. Namun, meski tubuh mereka sudah berubah, jiwa manusia di dalamnya belum sepenuhnya hilang. The Parasite People, manusia yang menjadi pemakan daging manusia lain. Eksperimen Q yang paling kejam adalah menciptakan manusia yang bergantung pada manusia lain. Mereka disebut Parasite People. Mereka memiliki tubuh kecil, lemah, dan hidup dengan menempel pada tubuh spesies manusia lain. Mereka memakan darah dan daging sesama mereka. Q menciptakan mereka hanya untuk mengamati bagaimana satu spesies bisa memakan dirinya sendiri demi bertahan hidup. Dan bagi Q, itu adalah hiburan. Namun bagi makhluk itu, hidup hanyalah penderitaan tanpa akhir. The Colonial, daratan puzzle manusia. Ada satu spesies manusia yang paling tragis. Mereka disebut The Colonial. Dunia para kolonial ini adalah dunia umat manusia yang memberikan perlawanan paling besar terhadap penjajahan para Q. Mereka bahkan bisa memukul mundur 2 gelombang serangan dari Q sebelum akhirnya umat manusia itu kalah pada serangan gelombang ketiga. Dan karena sudah membuat para Q ini sangat kesal, maka kematian dan kepunahan saja akan terlalu baik untuk diberikan kepada mereka yang sudah menentang para Q ini. Sebagai hukuman, Q melakukan transformasi yang mengerikan. Manusia-manusia ini diubah menjadi makhluk yang disebut balok-balok daging hidup. Mata dan mulut mereka tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Sistem saraf mereka saling terhubung sehingga setiap individu tetap sadar dan dapat merasakan penderitaan satu sama lain secara bersamaan. Namun itu belum cukup. Q memaksa The Colonial untuk hidup dalam penderitaan abadi. Mereka dipaksa memakan kotoran dan limbah secara terus-menerus. Hari demi hari, abad demi abad. Tidak ada akhir, tidak ada kebebasan. Seumur hidup mereka tanpa bisa berbuat apapun. Dan itulah sebagian dari makhluk hasil ciptaan Q. Tapi percayalah, apa yang kalian dengar barusan hanyalah permulaan. Masih ada banyak makhluk lain dengan kisah yang jauh lebih aneh, lebih gelap, dan bahkan lebih menyedihkan. Kalau kalian ingin aku bahas semuanya, tulis di kolom komentar dan aku akan buatkan bagian keduanya tentang seluruh makhluk ciptaan Q.